Baik, saya ucapkan selamat datang untuk Pak Yesaya. Terima kasih telah bergabung, Pak. Ya, Mbak, terima kasih sudah mengundang saya. Iya, kurang 3 menit lagi ya, Pak. Ini masih nunggu Boleh, boleh. teman-teman yang masih OTW gabung nih kayaknya. Baik, sepertinya sudah pukul 10 dan sembari kita menunggu teman-teman yang hadir, saya akan mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang, tapi tetap semangat pagi ya tentunya. Ini suara saya sudah jelas atau belum? Oke, sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih.
Sebelumnya perkenalkan, saya Miftah selaku moderator pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara online Meet and Greet bersama JNT. Saya ingin menyapa lagi materi kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Yesaya Bagus Wicahyo, selaku Eksekutif Regional Manager JNT Express. Selamat datang Pak Yesaya. Terima kasih Ya, telah bersedia bergabung di online Meet and Greet bersama JNT di pagi hari ini. Seperti yang kita tahu ya, JNT ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekspedisi dan sudah 6 tahun sejak pertama berdiri, yaitu tahun 2015. Betul ya Pak? betul betul. Ya, jadi sepertinya sudah tidak asing lagi kan dengan ekspedisi ini, apalagi di tanggal-tanggal cantik seperti 99, 10-10, pasti banyak nih yang diapelin kurir JNT tiap harinya. Nah, acara hari ini akan ada 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi dari Bapak Yesaya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan terlebih dahulu audionya saat pemaparan materi dan nanti bisa menghidupkan mikrofonnya saat sesi tanya jawab. Paham ya teman-teman? Mungkin bisa langsung saja kita masuki sesi pemaparan materi dari Bapak Yesaya Bagus Wicahyo. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat semuanya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, silakan Bapak. Halo semuanya. Sebelum kita mulai, ada peribahasa itu tak kenal itu maka tak sayang ya. Saya izinkan perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Bagus Wicahyo. Saat ini saya menjabat sebagai Eksekutif Regional Manager JNT Express Jawa Timur untuk area Big Jember, dan itu mencakup Kota Banyuwangi. Oke. Motivasi dan moto hidup saya itu adalah zero to hero. Saya memulai karir di JNT Express ini dari level terbawah. Saya mulai bergabung dari tahun 2015, mulai pertama kali JNT Express buka hingga sampai saat ini, dan saya berhasil duduk menjadi Eksekutif Regional Manager di area Big Jember. Mari semua kita kenal ya di JNT Express lebih dekat. Ada yang tahu nggak? Rata-rata mungkin hanya tahu JNT Express itu hanya jasa logistik ya. Jasa logistik atau kirim paket lah intinya. Padahal JNT Express itu ada penjelasan lebih detailnya. JNT Express berdiri tadi sudah disebutkan dari tahun 2015. Kenapa JNT Express berdiri? JNT Express merupakan perusahaan ekspres berbasis teknologi dan pengembangan internet. Didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015, JNT Express memiliki jaringan luas yang mendukung pelayanan pengiriman dalam kota, antar kota, dan antar provinsi. JNT Express berkomitmen untuk memanfaatkan sistem IT yang canggih. Nah, JNT Express ini salah satu ekspedisi yang memanfaatkan saat ini itu teknologi IT yang mungkin di beberapa tahun sebelumnya belum ada di Indonesia ini. Kemudian JNT Express itu mengusung punya slogan ya, Express Your Online Business, yang intinya kita selalu berfokus pada pelanggan, terutama di bisnis e-commerce, dan kita mendukung UMKM untuk bergerak di bidang e-commerce agar bisa berkembang lagi. Visi JNT Express sendiri adalah menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, kemudian misinya fokus kepada pelanggan dan efisiensi sebagai akar dari layanan kami. Mungkin dari sini sudah tahu lah visi JNT ini apa sih dan misinya ini seperti apa.
Nah, ini yang mungkin saat ini lagi banyak dibicarakan ya. JNT Express ini sudah ekspansi dari tahun 2015 hingga saat ini dan di beberapa negara, Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Kamboja, dan China. Dan dalam waktu dekat ini kita akan terus merambah ke berbagai negara untuk terus mengembangkan JNT Express ini. Nah, ini riwayat perusahaan JNT Express. Tahun 2015, JNT Express hadir pertama kali di Indonesia di bulan Agustus berdiri dan mulai beroperasional di bulan September. JNT Express menjadi salah satu pionir ekspedisi yang beroperasional 365 hari tanpa libur. Dan itu baru di tahun 2015, JNT Express sebagai ekspedisi pertama yang mengumumkan bahwa kita 365 hari operasional tanpa libur. Di tahun 2016 kita menjangkau seluruh Indonesia tanpa pihak ketiga. Kemudian 2017 menjadi brand pertama Indonesia yang fokus pada bisnis online dengan meluncurkan slogan Express Your Online Business. 2018 kita sukses meraih Top Brand Award 2018 dan berekspansi ke negara Asia Tenggara yang pertama Malaysia dan Vietnam. 2019 mendapat penghargaan Go ASEAN Champion 2019 dan berhasil ekspansi ke 4 negara berikutnya. Nah, ini milestone-nya kurang lebih 2015 JNT Express berdiri, 2015 September pertama kali beroperasi, 2016 ini komitmen dari JNT sendiri Maret 2016 menjangkau seluruh Indonesia tanpa pihak ketiga. 2017 meluncurkan slogan Express Your Online Business bersamaan dengan mungkin lagi viralnya atau boomingnya e-commerce ya. Ada beberapa e-commerce yang mulai booming di tahun tersebut dan kita mulai berfokus untuk membantu para UMKM yang ada di e-commerce tersebut. 2018 kita mulai ekspansi ke Malaysia dan Vietnam. 2018 meraih Top Brand Award. 2019 Maret ekspansi ke Filipina dan Thailand, itu hanya dalam tempo 1 tahun kita ekspansi lagi ke Filipina dan Thailand. 2019 Juni perusahaan kurir dengan jumlah pengiriman paket terbanyak di Indonesia. Dengan kata lain berarti JNT Express di Juni 2019 menjadi perusahaan ekspres nomor 1 dengan jumlah paket pengiriman terbanyak. Pada Juli 2019 kita ekspansi kembali ke Singapura. Agustus 2019 meraih Top Brand Award 2019. Di bulan September pun kita meraih lagi Go ASEAN Champion 2019 dan ekspansi kembali ke Kamboja. September 2020 meraih Top Brand kembali. Desember 2020 rekor pengiriman terbanyak 20 juta paket pada event 12-12 ya, tanggal cantik gitu ya. Jadi di tanggal cantik itu pasti ada rekor. Lalu kemudian di 2021 kembali mendapatkan penghargaan Wow Brand Award kategori Courier Service. Saat ini di JNT Express sendiri sumber daya yang ada kurang lebih adalah 10.000 karyawan, terutama di Jawa Timur. Jadi untuk JNT Express Jawa Timur sumber SDM kita kurang lebih 10.000 karyawan. Lalu memiliki drop point dan collection point 400 drop point dan kurang lebih 100 collection point. Kemudian kita mempunyai gateway. Gateway ini adalah pusat transit dan sebuah gudang dan itu ada 8 gateway di kota-kota tertentu di Jawa Timur sebagai pusat transit kita dan kurang lebih ada 400 armada kendaraan operasional. Keunggulan dari JNT Express sendiri ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, keunggulan perusahaan kita adalah pertama, yang tadi udah dibilang kita operasional 365 hari tanpa hari libur, termasuk akhir pekan dan hari libur nasional, yang mungkin lebaran, kalau dilihat di lebaran pun kita tetap beroperasional, di lainnya lagi mungkin liburan, mudik, kita tetap membantu mengirimkan semua apa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian sistem klaim yang cepat, memberikan klaim dengan waktu yang singkat untuk memberikan jaminan keamanan, pantauan real time, ya, kemudian 24 jam keluhan pelanggan, dan ada lagi VIP platform layanan mandiri yang bisa dari
customer untuk melakukan sendiri agar lebih cepat prosesnya, menjangkau seluruh Indonesia tanpa pihak ketiga, melayani pengiriman. Kemudian 3 jenis layanan multifungsi, kirim, pantau, paket langsung dari 3 jenis layanan ini, yaitu website, ada hotline, bahkan dari aplikasi ponsel. Karena sekarang di ponsel rata-rata orang banyak aplikasi ya, dan harus dipastikan masing-masing semua adalah aplikasi JNT. Fitur unggulan aplikasi JNT, tampilan baru, lebih modern ya, jadi lebih mudah juga dilihatnya, lebih nyaman. Kemudian real time tracking, ini bisa di tracking, trackingnya pun selalu update kondisi barang di mana, dapat dipantau secara langsung, kemudian dapat mencari drop point terdekat, cabang terdekat di mana bisa kita cari langsung dari aplikasi ini. Lalu untuk pengiriman drop off pun bisa untuk mengisi datanya dulu, ketika sampai cabang pun tinggal kasihkan dan nggak perlu waktu yang sangat lama untuk menunggu. Informasi-informasi terbaru pun dapat diakses dari sini. Nah, layanan JNT Express ini apa aja sih? Ada yang berkata mungkin layanannya EZ. EZ ini adalah reguler, estimasi waktu sampai kurang lebih 2 sampai 3 hari, cakupan seluruh Indonesia. Kemudian ada Eko atau yang kita sebutkan biasanya itu ekonomi ya. Ekonomi itu yang ya mungkin cari harga yang murah lah gitu. Cuman estimasi waktu sampai juga berbeda dengan reguler, cakupan seluruh Pulau Jawa. Kemudian ada Jemari. Jemari itu adalah jemput paket mandiri. Jadi untuk paket tidak akan dikirimkan oleh kurir, namun bisa diambil oleh customer tersebut di cabang-cabang JNT. Lalu ada lagi GSD, JNT Super. Untuk saat ini cakupan terutama masih di Jabodetabek, dan baru wilayah-wilayah tertentu untuk Banyuwangi sendiri sudah termasuk. Kemudian ada JND. JND ini bisa disebutkan JND next day ya, itu hari berikutnya, sama cakupan Jabodetabek dengan wilayah tertentu. Nah, JNT Express bisa kirim paket ke luar negeri mulai per tanggal 20 Oktober ini. Jadi yang mau kirim ke luar negeri juga bisa. Nah, JNT Express berkomitmen kita untuk mendukung pertumbuhan e-commerce. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini saya ada sebuah video, bisa untuk disaksikan terlebih dahulu ya.
Oke, berikut tadi adalah video singkat ya untuk mengenal JNT Express. Mungkin ada yang tanya apakah JNT Express juga membuka kemitraan. Kemitraan ini lebih seperti franchise ya. Bisa, JNT Express saat ini untuk Jawa Timur sendiri membuka peluang bisnis di masa pandemi untuk semua kalangan, dan bisa menghubungi di mitraagentjnt.com atau di kontak WhatsApp tersebut, bisa untuk bermitra. Dan berikut sosial media kita di Facebook, Instagram, dan Twitter. Oke, berikut pengenalan dari perusahaan JNT Express Jawa Timur sendiri. Ya, dari saya pengenalannya sampai sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yesaya atas pemaparan materinya dan perkenalan banyak tentang JNT. Jadi kita yang cuma tahu JNT itu ekspedisi aja, jadi lebih terbuka dari cabangnya di mana saja, atau mungkin sortirnya sudah menggunakan mesin otomatis yang sangat modern ya Pak. Iya, benar. Gitu, ya. Mungkin bisa kita buka untuk sesi tanya jawab, Pak? Boleh, boleh. Ya, boleh. Mungkin teman-teman yang ingin menanyakan tentang JNT terkait perusahaan, mungkin magang atau lowongan pekerjaan, bisa on cam dan on microphone dan bertanya langsung kepada Bapak Yesaya. Oh, pertanyaannya saya tampung dulu mungkin ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Pertanyaan saya tampung dulu, nanti akan dijawab oleh Bapak Yesaya setelah pertanyaannya terkumpul. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman yang kepo-kepo tentang JNT, jangan malu-malu. Di sini sudah langsung dijawab oleh Bapak Yesaya sendiri.
Ya. oleh Executive Regional Manager. Kalau masih belum ada yang tanya, kayaknya saya nih Pak yang tanya. Gitu. Boleh. Bapak saya ini di ERM daerah Jawa Timur berarti ya Pak? Saya Jawa Timur untuk area Pasuruan hingga Banyuwangi. Oh, jadi untuk Surabaya dan ke Barat itu beda lagi ya Pak? Beda, ya. Oh, beda lagi. Jadi mungkin terlalu banyak ya Pak yang dihandle. Iya, Jadinya dibagi-bagi sesuai proporsinya. Kita tahu kan iya. satu kota bisa berapa ini ya Pak? Berapa kantor dropship? Berapa Untuk poin? satu kota minimal untuk Banyuwangi sendiri ya, Banyuwangi sendiri saat ini kurang lebih itu ada 35 kantor cabang. Wah, satu kota minimal 35 kantor cabang dan Iya, 365 hari kerja ya Pak. Jadi iya, yang pakai JNT ini nggak usah khawatir paketnya macet di mana karena satu kota aja 35 cabang. benar. Baik, selanjutnya mungkin dari saya mewakili mahasiswa ya Pak. Iya, boleh. Untuk yang semester 3 di Politeknik Negeri Banyuwangi kebetulan eh, akan ada kerja praktek. Mohon maaf, semester 4. Semester 4 ke semester 5 itu akan ada kerja praktek di Politeknik Negeri Banyuwangi. Mungkin di JNT apa buka atau menerima mahasiswa magang ya, Pak? Untuk magang kita terima ya. Oh, Untuk baik. magang kita bisa terima nanti untuk prosedurnya bagaimana bisa langsung hubungin dari HRD kita ya. Itu yang pasti untuk JNT sendiri kita terima untuk mahasiswa magang di beberapa kota besar pun kita terima. Termasuk bukan hanya di sini ya, bukan hanya di area Banyuwangi, Jember, bahkan di Malang pun kita sudah terima beberapa, bahkan ada mahasiswa magang dari universitas-universitas lain hingga saat ini masih ada yang magang di JNT Express. Oh ya masih iya Pak. Jadi bisa langsung kemungkinan di pusat Jawa Timur seperti di Surabaya, lalu di divisi IT mungkin bisa ya Pak? Kalau Bisa, seperti itu. Oke, bisa jadi ada banget. kemungkinan ya. Ya. Ya untuk Dan teman-teman. kalau memang waktu magang dan kinerja bagus, juga ada kemungkinan ketika lulus pun bisa kita ambil langsung. Wah, kesempatan yang bagus buat mahasiswa yang magang nih, yang mau semester 5, yang udah kelas 2, tingkat 2 sekarang mungkin bisa mempersiapkan untuk yang berminat magang di JNT dan memiliki kesempatan untuk di extend jadi pegawai ya Pak. Kalau misal Iya, kinerjanya benar. bagus dan kualifikasinya memenuhi dari pihak JNT tentunya. Iya. Oke, untuk ini kebetulan di Politeknik Negeri Banyuwangi kan D3 dan D4 ya Pak. Iya. Dan mungkin ada di Politeknik Negeri Banyuwangi itu ada teknik informatika, teknik mesin, sipil, manajemen bisnis pariwisata, agribisnis, TPHT seperti itu. Ada peluang nggak Pak di JNT kalau misal JNT ini buka lowongan? Itu. Berpeluang, sangat-sangat berpeluang ya. Ya, mungkin dari Terutama kualifikasinya. ya terutama untuk yang IT udah pasti karena kita bergerak di bidang IT dan sangat dibutuhkan orang-orang yang IT, dan hampir mungkin untuk yang tadi saya dengar ada pariwisata dan di Banyuwangi sendiri ya kita membutuhkan orang-orang seperti itu karena kenapa, dari skill komunikasi terutama untuk beberapa lowongan itu kita membutuhkan skill komunikasi dari beberapa orang yang sangat-sangat dibutuhkan bertemu dengan beberapa klien kita ya. Untuk kualifikasi sendiri yang pasti secara loyalitas dan kemampuan dan terutama ingin belajar ya, itu yang sangat diutamakan di JNT sendiri. Kemauan untuk belajar jadi lebih baik lagi.
Oke, baik. Jadi nggak cuma TI aja yang sangat dibutuhkan karena JNT bergerak di bidang IT, tapi bisa membuka peluang bagi jurusan-jurusan lain yang Iya. mungkin kualifikasinya kan banyak ya Pak. Jadi divisi-divisi di JNT saya yakin ada banyak dan bagi yang sesuai kualifikasi akan dipertimbangkan seperti itu. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan bisa on mic atau mungkin malu-malu nggak apa-apa deh, nggak usah on cam ya. Jadi Boleh di chat, Bu. oke gitu, bisa langsung direct message ke saya bisa. Bagi yang mau tanya-tanya tapi masih malu-malu, Bu mau tanya, Bu. silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Prasetyo Sugiantoro dari Prodi Teknik Mesin Politeknik Negeri Banyuwangi. Ingin menanyakan, kan sering saya lihat itu kayak di mobil-mobil JNT atau media-media kayak promosi JNT itu terdapat suatu foto Deddy Corbuzier itu. Nah, saya penasaran apakah CEO dari JNT itu seorang public figure Deddy Corbuzier itu atau gimana atau hanya sebagai brand ambassador saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas Reza atas pertanyaannya. Jadi nggak penasaran lagi ya. Mungkin yang lainnya bisa ada yang ditanyakan selain Mas Reza, masih kita buka. Dari 40 peserta nih, masa nggak ada yang kepo-kepo tentang JNT atau lagi sekarang nih jadi job seeker bisa tanya-tanya mungkin ada lowongan atau kedepannya akan dibuka lowongan gitu. Silahkan, nggak usah malu-malu. Ayo yang dari TI, dari sipil, tadi sudah diwakilkan Mas Reza dari Prodi Mesin nih. Yang TI mana nih suaranya? Nggak ada yang tanya. Pertanyaan apapun akan dijawab sama Pak Yaya saya. Iya, silahkan Mas Rizal dari Teknik Mesin. Atau Mas Angga Fahad, silahkan. Bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Mas Angga Fahad. Baik, kayaknya ini kepencet atau gimana ya angkat tangannya? No, nggak ada respon Tadi sama sekali. Mas siapa tadi? Saya mau jawab dulu ya. Oke, iya. Jadi jawab dulu pertanyaan dari Mas Reza, Teknik Mesin. Untuk Deddy Corbuzier itu, Deddy Corbuzier adalah BA. Untuk beberapa tahun sebelumnya memang Deddy Corbuzier adalah brand ambassador dari JNT Express, bukan pemilik. Untuk pemilik JNT Express sendiri, JNT itu ada singkatan. Jadi G adalah Jet Li, N Tony Chen. Nah, mereka lah adalah pemilik JNT Express sendiri dan mereka adalah founder Oppo di Indonesia.
Nah, jadi saya jawab sedikit lah dari penerangannya. Baik, jadi Deddy Corbuzier tersebut adalah brand ambassador untuk beberapa tahun sebelumnya, namun sekarang untuk Deddy Corbuzier sendiri kita tidak menjadikan brand ambassador kembali. Ya. Tuh. Kemudian tadi untuk Mbak Mifta tadi ada tanya lowongan, saya kasih satu bocoran bahwa di Banyuwangi sendiri saat ini sedang membutuhkan admin untuk beberapa cabang. Jadi kalau ada yang berminat nanti bisa mengirimkan lamaran dan CV-nya ke cabang JNT Express yang berada di Jalan Kepiting. Oke. Jadi di jalan bisa langsung taruh lowongannya di JNT Jalan Kepiting Banyuwangi ya, Pak? Iya. Iya, oke. Nih teman-teman ada sedikit bocoran nih dari Pak Yesayanya sendiri bahwa di Banyuwangi membuka posisi atau hiring posisi sebagai admin di beberapa cabang yang ada di Banyuwangi ya Pak. Benar. Dan sudah terjawab tadi pertanyaan dari Mas Reza bahwa Deddy Corbuzier adalah brand ambassador. Itu. Dan kalau CEO-nya yang tadi sudah dijelaskan. Oke, Mas Angga Fahad. Tadi raise hand. Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angga Fahad Mustafa dari Prodi Teknik Mesin. Mau menanyakan untuk prospek pekerjaan D3 lulusan Teknik Mesin itu di bagian apa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus loh dari Mas Angga Fahad. Jadi yang lain bisa sampaikan mungkin yang penasaran, mungkin jenjang karir atau divisi dari teknik mesin itu di mana gitu Pak? Bisa langsung dijawab Pak Yesaya? Oke, boleh. Untuk teknik mesin sendiri sebenarnya kita ada satu divisi, terutama di gudang tadi ya di hub kita yang mengurusi tentang mesin sortir tadi yang otomatis, dan ada lagi conveyor, dan ada lagi untuk masalah mesin-mesin mobil armada kita, karena pasti ada bagian untuk mengontrol mesin-mesin tersebut gitu. Jadi di sana bisa, tapi sebenarnya tidak hanya terpaku untuk bagian mesin saja ya di JNT ini. Bahkan mungkin ada yang lulusan SMA pun saat ini sudah menjadi seorang manajer area kecil di JNT gitu. Jadi untuk prodi yang dimasukin atau jurusan apa sebenarnya tidak hanya terpaku di sana di JNT. Yang paling penting adalah yang tadi sudah saya bilang, loyalitas, kemudian kemauan untuk belajar lebih baik, dan yang pasti sampai mana keinginan mengejar karir tersebut. Mungkin saya di sini bisa sampaikan, tadi saya di awal sudah cerita bahwa saya mulai di JNT ini bukan langsung berada di posisi eksekutif regional manager. Saya bergabung di tahun 2015 dari mulai awal, dan kalau bisa dibilang saya dari bawah hingga sampai saat ini baru ada di posisi ini. Jadi untuk jenjang karir pun jenjang karir ada, dan sebenarnya tidak terpaku hanya di sana. Tapi kalau tadi tanyakan untuk teknik mesin sendiri, apakah ada posisi di JNT yang sudah berhubungan? Ada, karena untuk kita juga rata-rata menggunakan mesin-mesin sortir otomatis, dan itu pasti ada maintenance dan lain-lainnya. Ya, terima kasih Pak Yesaya. Jadi terjawab ya Mas Angga Fahad bahwa untuk teknik mesin sendiri di bidangnya yang khusus teknik mesin bisa di pusat Jawa Timur seperti di Surabaya karena ada mesin sortir otomatis, dan mungkin yang lain atau teknik mesin dan pengennya yang lain nih, nggak ke mesin aja, itu bisa ke divisi-divisi lainnya. Dan mungkin jenjang karir di JNT juga jelas ya Pak. Jadi nggak stuck di posisi itu. Kalau misal memang kinerja bagus, loyalitas juga bagus, akan terus meningkat ya Pak. Benar. Oke, untuk di teknik mesin sendiri mungkin di posisi yang mesin-mesin itu ada lowongan nggak Pak? Atau mungkin ke depannya dibuka lowongan gitu?
Untuk lowongan saat ini teknik mesin sendiri sebenarnya bukan hanya terpaku di Surabaya ya. Untuk di beberapa tadi di Banyuwangi ada, di Jember ada, di kota-kota Malang pun ada, kota tertentu pun ada. Itu kalau untuk lowongan saat ini ada tersedia, namun penempatannya itu yang belum pasti. Oh, begitu. Untuk penempatannya, mungkin ketika pengiriman itu akan ditempatkan di kota yang ya saya rasa terlalu jauh dari Banyuwangi ya. Tapi kembali lagi itu kembali ke masing-masing pelamar boleh. Ya, jika memang ada kemauan dan pengen banget gabung nih di JNT, mungkin bisa ya teman-teman ditempatkan di daerah mana saja begitu ya Pak? Iya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman masih ada yang ditanyakan? Bisa raise hand mungkin seperti Mas Angga Fahad tadi. Bu mau tanya lagi, mohon maaf. Ya, silahkan. Ini kan tadi dijelaskan terkait prospek kerja dari mesin itu kan seperti itu. Nah, untuk kuota sendiri dari pendaftar atau kayak calon gitu, apa dibatasi atau gimana? Dan untuk setiap kayak di Banyuwangi itu pendaftarnya di mana gitu untuk magang atau yang lainnya? Mungkin gitu, Bu. Baik, terima kasih Rizal. Mungkin dari Pak Yesaya bisa langsung menjawab, Pak. Tadi yang ditanyakan untuk kuota ya, benar ya? Ya, kuota dan berapa? Ada batasan atau tidak untuk pelamar? Untuk batasan pelamar tidak ada ya. Untuk batasan pelamar tidak ada, tapi untuk kuota karyawan sendiri itu tergantung dari berapa jumlah armada pertama, dan kedua jumlah paket yang masuk di cabang tersebut. Kemudian karena semakin banyak paket yang masuk, otomatis penggunaan mesin ini jadi semakin sering, sehingga otomatis maintenance-nya juga lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi untuk Banyuwangi sendiri saat ini untuk pembatasan kuota karyawannya masih ada di tingkat 5-10 orang. Tapi untuk yang lebih besar yang pasti berada di Surabaya, yang jumlah paket dan jumlah kegiatannya itu yang hampir 24 jam non-stop, sehingga mesin itu selalu dikontrol setiap harinya. Bahkan setiap jam mesin di Surabaya itu pasti dikontrol, dan untuk jumlah kuota di sana yang paling banyak adalah di Surabaya. Ya, tapi untuk kuota pelamar saat ini boleh memasukkan kuota sendiri. Untuk saat ini Banyuwangi, saya tadi bilang untuk Banyuwangi sendiri saat ini tidak terlalu membutuhkan sih ya untuk Banyuwangi sendiri, tapi bisa dimasukkan dan nanti mungkin ditempatkan di kota-kota yang lain. Yang membutuhkan ya Pak? Iya, yang membutuhkan, karena jumlah paketnya tergantung berapa banyak yang akan masuk di hub tersebut, sehingga untuk teknik mesin sendiri lebih banyak untuk maintenance. Kalau jumlah paket yang masuk di hub tersebut belum mencukupi sehingga maintenance-nya masih bisa kita atur temponya, saya rasa untuk kuota pekerjanya juga tidak terlalu banyak ya. Tuh. Nah, lalu untuk magang, kalau untuk magang kita sangat terbuka, dipersilakan. Nanti bisa hubungin masing-masing HRD kami, nanti bisa berhubungan dengan HRD kami. Diperbolehkan untuk magang. Oke, sangat terbuka lebar ya Pak untuk mahasiswa yang akan magang dan tertarik di JNT seperti itu. Yang lain ada lagi? Kalau sudah mungkin bisa kita akhiri web session di siang hari ini. Ya Allah, tas melebu aku ya Allah. Lep. Orang-orang diakhiri. Iya, dari
Mas Ahmad Nuhan, mungkin ada yang ditanyakan karena baru masuk. Oke, sepertinya sudah cukup ya Pak. Jadi seperti yang kita tahu tadi bahwa JNT sangat terbuka lebar untuk mahasiswa yang akan magang maupun ingin mencari pekerjaan. Jadi yang ingin bergabung di JNT bisa langsung menaruh CV atau lamaran di Jalan Kepiting tadi karena JNT membuka posisi sebagai admin di beberapa cabang di Banyuwangi ya Pak. Iya, benar. Ya, seperti Dan itu. saya mau sampaikan satu lagi dari Ya, ini ya, tadi, silahkan. untuk yang tadi join sebelum jam 10, dari tim JNT Banyuwangi sudah catat beberapa namanya sesuai yang ada di sini, dan kemungkinan jika dia mau melamar di JNT akan mendapatkan prioritas untuk jalan diterima di JNT Express Banyuwangi ya, karena keontemannya. Ya, terima kasih ya Pak atas apresiasinya kepada mahasiswa kami untuk membuka kesempatan bergabung bersama JNT. Mungkin bisa nanti dikirimkan Pak ke saya, list nama-namanya akan saya sampaikan ke mahasiswanya. Barangkali mungkin magang atau lagi job seeker saat ini ya Pak. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yesaya atas kesediaannya mengisi dan memberi sedikit informasi tentang JNT. Semoga bermanfaat dan semoga mahasiswa Poliwangi bisa berkontribusi dan bergabung bersama perusahaan JNT ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akhiri untuk sesi pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan nanti akan saya umumkan untuk peserta yang mendapat kesempatan dari Pak Yesaya tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dan ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.